Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la usi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agam Amin Taha Eskom selaku Kepala SMK Raden Umar Said Kudus, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala SMK Raden Umar Said Kudus, baik bidang sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan dan hubungan masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMK Raden Umar Said Kudus, yang kami hormati Bapak Ibu wali kelas yang sekarang sedang berada di kelas, serta tak lupa anak-anakku dari jurusan di Kafe Teknik Grafika, Desain Grafika, Animasi 3 Dimensi, 2 Dimensi, dan PPLG yang amat sangat kami sayangi dan kami banggakan. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita ucapkan syukur kita, biqaulina alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada beliau Nabiullah Baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sosok satu-satunya yang telah memberikan kita syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di negara dengan beragam macam suku dan agama, dan masing-masing agama tentunya memiliki pedoman, memiliki acuan yang mengatur tata aturan masing-masing umatnya. Sebagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslimah memiliki pedoman hidup, memiliki sumber hukum yang pertama dan yang utama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di samping sumber hukum yang lain, yaitu ada juga al-hadis, ijma' maupun qiyas. Nah, hari ini tepat kita telah memasuki pertengahan di bulan Ramadan, di mana di pertengahan bulan Ramadan terjadi suatu peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang sangat mulia yang berkaitan dengan pedoman hidup kita, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran atau biasa kita sebut sebagai nuzulul Quran. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Disebutkan di situ bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang amat bersejarah bagi umat muslim, yang biasanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, atau tahun ini bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2024, besok hari Kamis tepatnya ya. Meskipun demikian, ada beberapa ikhtilaf di kalangan ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apa? Mengenai kapan sih tepatnya, waktu tepatnya turunnya Al-Quran itu sendiri. Tapi sebelum kita melihat perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tersebut, mari kita sedikit mengenal apa itu makna nuzulul Quran.
Nuzulul Quran adalah suatu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nuzulul Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi sejarah peradaban Islam. Al-Quran sendiri diturunkan di dua kota, yaitu di Madinah dan di Mekah. Makanya kita biasanya sering mendengar surat ini surat apa? Surat Makkiyah, surat Madaniyah. Artinya adalah ketika surat itu disebut surat Makkiyah, jadi surat itu diturunkan di kota Mekah. Dan ketika surat itu dinamakan surat Madaniyah, maka surat itu diturunkan di kota Madinah. Nah, mari kita lihat beberapa perbedaan para ulama mengenai kapan sih tepatnya turunnya Al-Quran itu tuh kapan. Yang pertama, ulama yang pertama mengatakan bahwa tepatnya turunnya Al-Quran adalah di tanggal 17 Ramadan, malam Senin tepatnya. Nah, ini didukung oleh pendapatnya Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah yang berkata permulaan wahyu atau turunnya Al-Quran itu sendiri kepada Rasulullah bertepatan pada hari Senin di malam ke-17 bulan Ramadan. Selain itu didukung juga di Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Anfal ayat 41. Dalam ayat ini terdapat kalimat Yaumul Furqan yang ditafsirkan oleh para ulama adalah bertemunya dua pasukan muslim dan kafir Quraisy dalam perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan dikuatkan juga oleh beliau ulama Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran dikatakan bahwa qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kanat lailatul furqan yaumul taqal jam'an di sab'i asyrah min syahri Ramadan. Artinya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan malam Al-Furqan yaumul taqal jam'an adalah tanggal 17 Ramadan. Dasar yang selanjutnya adalah yang mengatakan bahwa nuzul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan mengacu pada turunnya wahyu pertama. Anak-anak ada yang tahu nggak? Surat yang pertama kali diturunkan itu surat apa? Nah, ya, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 di Gua Hira. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan juga. Itu untuk pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bagi para ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran adalah ketika malam Lailatul Qadar. Ini sudah jelas berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inilah dua pendapat yang mengatakan antara turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan dan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Hadirin Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, adanya perbedaan pendapat tersebut tentu tidak akan mempengaruhi iman kita, tingkat kepercayaan kita terhadap terjadinya peristiwa yang amat istimewa ini, peristiwa nuzulul Quran. Mau kapan tepatnya, kita tidak akan pernah rendah semangat, tidak akan pernah menghilangkan semangat kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di malam-malam di bulan Ramadan. Anak-anak yang berbahagia, setelah mengetahui makna dan waktu terjadinya peristiwa nuzul Al-Quran, selanjutnya kita akan pahami mengenai fase, bagaimana sih prosesnya turunnya Al-Quran itu sendiri. Nah, dijelaskan di sini saya menggunakan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran dari Syekh Muhammad Ali As-Syabuni, menjelaskan ada dua fase proses bagaimana turunnya Al-Quran. Fase yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit di dunia atau Baitul Izzah. Fase ini dijelaskan dengan jelas ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 1 sampai 3, Al-Qadar ayat 1 sampai 2 dan surat Al-Baqarah itu sendiri yang sebagaimana saya bacakan tadi di ayat 185. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril pada fase yang pertama, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sedangkan fase yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari langit ke bumi.
dari langit, dari Baitul Izzah ke bumi kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dengan kurang lebih 23 tahun lamanya. Sementara penjelasan fase kedua ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 dan surat Al-Furqan ayat 32. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa nuzul Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi secara bertahap selama 23 tahun, yakni sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, yang tepatnya di usia beliau yang 40 tahun hingga ketika beliau wafat di usia 63 tahun. Kala itu Rasulullah sedang beruzlah di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk dan melepaskan Rasulullah. Hal ini diulangi sebanyak 3 kali. Ketika itu setiap kali malaikat Jibril memeluk, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Qara ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Jibril diulangi sampai 3 kali. Hingga yang ketiga, akhirnya Rasulullah bertanya, "Apa yang harus saya baca?" Nah, di situ malaikat Jibril melafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah merupakan awal turunnya wahyu, turunnya surat yang pertama. Meski demikian sempat terjadi perbedaan pendapat tentang wahyu yang pertama kali turun. Ada ulama yang mengatakan bahwa wahyu pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir, dan ada juga yang mengatakan bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ini ayat 1-3. Tapi karena mendapatkan beberapa kritikan ulama yang pertama tadi, mendapatkan beberapa kritikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bahwa maksudnya adalah wahyu yang pertama kali turun secara utuh satu surat adalah surat Al-Mudaththir. Tapi yang pertama kali turun memang benar surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Jadi itu maksudnya Al-Mudaththir dikatakan pertama kali turun adalah sebagai surat yang pertama kali turun secara utuh. Sebelumnya dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Nah, inilah yang membedakan kitab kita Al-Quran Al-Karim dengan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan secara sekaligus, berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini sontak pernah menjadi perdebatan bagi orang-orang kafir, bahkan Rasulullah pernah diolok-olok hanya karena Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Namun di balik ini semua tentu akan ada hikmah tersendiri. Hikmah yang pertama adalah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, agar mempermudah kita untuk memahami isinya, terus mempermudah kita untuk menghafalnya, dan sebagai bentuk kasih sayang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya yang diberikan tuntunan syariat kepada umat manusia, diberikannya secara bertahap, tidak secara sekaligus. Itulah Masya Allah, Maha Baik Allah. Bapak Ibu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, peristiwa agung di bulan Ramadan ini menjadikan Ramadan disebut sebagai bulannya Al-Quran. Oleh sebab itu, selebrasi kita, bahasanya perayaan kita menyambut nuzul Al-Quran. Untuk memaknai nuzul Al-Quran adalah dengan banyak memperbanyak membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah dan sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga. Rasulullah ketika bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ada beberapa sahabat juga yang memperbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Beberapa di antaranya ada Qatadah, salah satu sahabat Nabi. Beliau di hari-hari biasa selalu menghatamkan 1 kali setiap minggunya, menghatamkan Al-Quran. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Dan ketika di malam 10 terakhir bulan Ramadan, beliau berusaha menghatamkan setiap malamnya. Nah, di sini ada lagi sahabat Imam Syafi'i telah menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Imam Malik juga, beliau menyudahi aktivitas mengajarnya dan lebih mengalih fokuskan kepada membaca Al-Quran. Terus ada lagi Sufyan As-Tsauri, ulama yang setara keilmuannya dengan 4 madhab. Nah, beliau ini meninggalkan beberapa amalan-amalan sunnahnya dan beliau lebih memilih untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan.
Dan yang terakhir ada Zubair bin Haris al-Yami, ulama hadis sekaligus dari kalangan tabi'in. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau mengumpulkan banyak Al-Quran dan dibaca bersama-sama dengan muridnya. Membaca kisah-kisah yang telah dipaparkan di atas dapat kita jadikan motivasi tentunya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan Nabi dan para sahabat, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena apa? Kemarin di kajian sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan ibadah di bulan ini, di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Dikatakan bahwa ketika mengerjakan amalan ibadah di bulan Ramadan akan mendapatkan 70 kali lipat pahalanya. Yang biasanya di hari biasanya bulan yang lain kita membaca Al-Quran tiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, maka insya Allah di bulan ini akan dilipat gandakan. Selain pahala, kita juga akan mendapatkan keutamaan manfaat dari membaca Al-Quran itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memperoleh pedoman hidup dan petunjuk dari Allah. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat memperoleh petunjuk dari Allah, memperoleh penjelasan mengenai mana hal-hal yang hak dan batil, mana hal-hal yang tauhid dan syirik, mana hal-hal yang dilarang dan diperintahkan. Di dalam Al-Quran sudah ada semuanya tentang hal itu. Jadi dengan kita banyak memperbanyak membaca Al-Quran, memahami maknanya, kita akan mengerti hal-hal yang mana yang dilarang Allah, hal-hal yang mana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, memperoleh pahala berlipat. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah SWT memberikan pahala satu kebaikan di setiap huruf Al-Quran yang dibaca. Kemudian dari satu kebaikan itu Allah melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan. Sini disebutkan An Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Dijelaskan di sini bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Tidak kok membaca alif lam mim itu dihitung dalam satu huruf, bukan. Tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim dihitung satu huruf. Jadi dari alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik ibadah atau ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya ada yang keempat, memberikan Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi kita, pertolongan, sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan menghindarkan kita dari segala bahaya kelak di yaumul kiamah nanti. Jelas dalam sabda Rasulullah SAW juga berkata, yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia kelak di hari kiamat akan memberimu syafaat, pertolongan kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada sebuah kisah, sebuah cerita mengenai syafaat Al-Quran yang memberikan syafaat bagi seseorang. Dijelaskan dalam suatu hadis dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi bahwa minal Qur'an surah salasuna ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihi mulk. Dari Al-Quran terdapat surat dengan 30 ayat yang nantinya akan memberikan syafaat kepada seseorang hingga mengampuninya, hingga dia diampuni. Apa itu? Wahiyah tabarakalladzi biyadihi mulk. Surat Tabarak, orang-orang mengenalnya surat Tabarak atau nama aslinya adalah surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk dikatakan dalam hadis ini memberikan syafaat kepada orang-orang
ada sebuah cerita dari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada seorang fasik itu adalah orang yang sering banget berbuat dosa. Dia meninggal dunia, lalu di alam barzah dia tanya oleh malaikat Munkar maupun Nakir. Ketika akan hendak menyiksa, datang seorang yang gagah. Seorang yang gagah ini adalah jelmaan dari surat Tabarak tadi, surat Al-Mulk tadi. Dia lalu bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kamu jangan menyiksa dia, karena aku ada di dalam dirinya. Lalu malaikat berkata, kamu adalah kalamullah, aku tidak ada kuasa untukmu dia maupun diriku. Jika kamu ingin berprotes, maka datangilah Allah. Lalu sosok tadi yang menjelma itu mendatangi Allah dan bilang kepada Allah, ya Allah, jika engkau ingin menyiksa orang ini, padahal aku ada di dalam rongganya. Jika engkau memang ingin menyiksanya, maka hapuslah aku di dalam kitabmu, di dalam kalammu. Lalu Allah menjawab, nah kok kamu terlihat marah? Lalu jelmaan tadi menjawab, ya memang saya marah. Lalu akhirnya Allah menjawab, pergilah sana. Allah memberikan hak untuk dia memberi syafaat kepada orang tadi. Hingga akhirnya orang tadi tidak jadi untuk mendapatkan siksaan dari malaikat. Masya Allah, itulah salah satu contoh kisah tentang syafaat dari Al-Quran, yaitu syafaat dari surat Al-Mulk yang menghindarkan kita dari siksaan di alam barzah. Selanjutnya adalah mententramkan jiwa dan pikiran. Dengan membaca Al-Quran, jiwa dan pikiran kita akan menjadi tentram, karena ketentraman itu memang datangnya adalah dari hati. Walladzi anzala sakinah fil qulubil mu'minin. Ketenangan hanya ada di dalam hati. Nah, seterusnya adalah dengan membaca Al-Quran akan menjadi penyembuh bagi manusia, baik penyakit-penyakit yang fisik maupun non fisik. Nah, di sini di surat Al-Isra dijelaskan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di situ dijelaskan ada kata syifa. Mengapa tidak memakai kata dawa? Syifa itu artinya adalah penyembuh, sedangkan dawa artinya adalah obat. Kenapa tidak memakai kata obat? Kenapa tidak memakai kata dawa? Karena obat-obatan tidak selalu bisa menyembuhkan. Bahkan orang-orang yang berlebihan obat, dia akan menjadi overdosis. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat syifa, penyembuh, penawar, itu ya. Selanjutnya adalah pelajaran dan penerangan. Dengan membaca Al-Quran akan memberikan kita pelajaran, memberikan kita kejelasan tentang sesuatu yang belum jelas. Tentang hal ini, di dalam Al-Quran itu terdiri dari berbagai macam hukum, bisa dalam bidang akidah, syariat, dan masih banyak lagi. Salah satunya ada juga kisah-kisah umat terdahulu. Di sini juga bisa menjadi pelajaran buat kita, kisah-kisah umat terdahulu. Ada kisah Fir'aun, Qarun, terus ada juga Luqmanul Hakim, bagaimana cara mendidik anaknya. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran-pelajaran bagi para orang tua yang akan mendidik anaknya. Dan masih banyak kisah yang lain. Terus selanjutnya ada yang terakhir adalah solusi masalah bagi masyarakat. Kita hidup di dunia ini tentu tidak akan luput dari yang namanya masalah. Dan masalah tentu akan selalu berkembang. Secara gampangnya, permasalahan yang paling sering ada di setiap keluarga, yang paling rawan adalah permasalahan tentang ilmu waris, tentang warisan. Adanya Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, maka ini bisa menjadi solusi kita yang awalnya perhitungan warisan mungkin belum jelas atau menimbulkan pertikaian dan lain sebagainya. Dengan membaca Al-Quran, melalui Al-Quran dijelaskan dengan lengkap mengenai pembagian untuk para ahli waris. Nah, ini maksudnya Al-Quran menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat. Bapak Ibu anak-anak yang dirahmati oleh Allah, agar kita senantiasa mendapatkan keutamaan sempurna dalam membaca Al-Quran, seyogyanya kita juga harus memperhatikan yang namanya etika dan adab ketika kita membaca Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa adab yang saya ambil dari
salah satu kitab dari Imam An-Nawawi yang berjudul Fi Adabil Amalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Amalatil Quran dari karya Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah diutamakan bagi orang yang suci ketika membacanya. Jadi adab ini adalah bukan sesuatu yang wajib, tapi ketika kita menjalankannya kita akan mendapatkan kemuliaan yang lebih. Dianjurkan bahkan disunahkan ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ketika kita sedang berhadas kecil, bisa kita sucikan dengan berwudu, dan ketika sedang berhadas besar, misalnya sedang berjunub, hadas besar junub maupun haid, bisa dengan mandi besar. Nah, seperti itu. Keduanya diperbolehkan membaca. Bagi orang yang berjunub maupun wanita haid dihukumi haram atas keduanya dalam membaca Al-Quran. Baik satu ayat, sedikit pun ayat Al-Quran itu. Keduanya diperbolehkan membaca Al-Quran, tapi dalam hati, dilarang untuk melafalkan. Diperbolehkan untuk melihat mushaf itu sendiri juga diperbolehkan. Sebagian mayoritas ulama mengatakan bahwa orang haid dan orang junub hanya diperbolehkan untuk melafalkan kalimat-kalimat zikrullah. Beberapa ulama lain juga mengatakan bahwa orang yang berhadas besar diperbolehkan untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi tujuannya tidak untuk membaca Al-Quran. Bisa diniatkan untuk belajar dan lain sebagainya. Misalkan melafalkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jelas kalimat itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tapi kita niatnya tidak membaca Al-Quran, tapi kita niatkannya membaca itu karena ada musibah. Lalu selanjutnya kita membaca Subhanalladzi sakhkhara lana, itu juga ada di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Itu kita niatnya tidak membaca Al-Quran, tapi kita niatkannya berdoa ketika sedang dalam perjalanan. Lalu dan yang ketiga ada lagi ketika kita ingin berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga. Kita niatkannya untuk berdoa dan tidak untuk membaca Al-Quran. Jadi dapat diambil benang merah bahwa ada pembaca Al-Quran yang pertama adalah harus dalam keadaan yang suci, baik dari hadas besar maupun kecil. Bagi orang yang berhadas besar diperbolehkan mengucapkan lafaz yang ada dalam Al-Quran asalkan tidak diniatkan membaca Al-Quran, melainkan diniatkan untuk berzikir, belajar dan niat lainnya. Sebagaimana contoh-contoh tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah disunnahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, karena kita ketahui Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, kitab suci kita. Jadi tidak mungkin dong kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang najis, di tempat-tempat yang kotor. Kita harus menghormati Al-Quran. Ini ulama menyarankan bahwa tempat yang bersih yang dimaksudkan adalah bisa masjid atau musola, karena mengandung kemuliaan yang ganda. Kita bisa mendapatkan pahala iktikaf juga, berdiam duduk di masjid ditambah dengan membaca Al-Quran. Beberapa ulama bahkan menyebutkan ada 3 tempat yang dimakruhkan ketika kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama adalah tempat mandi atau pemandian, yang kedua adalah tempat pembuangan, tempat buang air, terus yang ketiga adalah tempat penggilingan gandum. Tempat mandi, tempat pembuangan, tentu kalian sudah jelas. Ternyata tempat-tempatnya itu tempat pembuangan najis, tempatnya aja najis. Sedangkan untuk tempat penggilingan gandum, kenapa tidak boleh? Maksudnya bagaimana? Tempat penggilingan gandum itu maksudnya adalah kan di dalam tempat penggilingan gandum itu kan ada semacam mesin-mesin yang besar-besar dan tinggi. Nah, dikhawatirkan jika membaca Al-Quran ketika berada di tempat penggilingan gandum dan sedang ada penggilingan gandum di mana mesin-mesinnya pada aktif semuanya, nah dikhawatirkan bahwa ada hal-hal atau barang-barang yang posisinya lebih tinggi daripada mushaf itu sendiri. Jadi terkesan tidak menghormati Al-Quran yang dibaca. Selanjutnya ada disunahkan membaca Al-Quran menghadap ke kiblat. Nah, ini maksudnya membaca Al-Quran di luar sholat ya. Misalkan kalian membaca Al-Quran di dalam sholat, ya memang wajib menghadap kiblat, karena sholat itu pun diwajibkan menghadap ke kiblat.
Jadi hal ini kembali lagi kepada adabnya. Jadi misalkan kok mau membaca Al-Quran di luar sholat tapi tidak menghadap ke kiblat, tidak apa-apa. Tapi lebih mulianya kita berusaha untuk menghadap ke kiblat. Terus yang selanjutnya ada disunahkan membaca ta'awud. Disunahkan ketika kita hendak melakukan sesuatu, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, ini begitu juga ketika membaca Al-Quran diawali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau, dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Terus yang selanjutnya adalah membaca basmalah. Membaca basmalah di setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, kecuali dalam surat At-Taubah. Ini perlu diingat ya, membaca basmalah kecuali di awal surat At-Taubah. Terus yang selanjutnya adalah khusyuk dan tenang ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang dibaca dengan khusyuk dan tenang sekaligus berusaha memahami maknanya akan menjadi salah satu obat untuk hati. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada lagi membaca Al-Quran itu dengan tartil, pelan, berusaha menikmati alunan bacaan, berusaha, bahkan lebih baik lagi bisa berusaha dengan memahami maknanya, membaca maknanya. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Gitu. Terus yang kedelapan, menjaga kemuliaan Al-Quran dengan tidak ngobrol, berisik. Nah, ketika membaca Al-Quran diharapkan khusyuk, kembali lagi kepada khusyuk, tenang, tidak sambil ngobrol bercanda kepada temannya. Terus yang kesembilan, membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, ini juga ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan diperbolehkan membaca selain bahasa Arab, tapi hal tersebut masih menjadi perdebatan. Yang diperbolehkan, yang diusahakan adalah menurut Abu Yusuf dan Muhammad berkata diperbolehkan memakai selain bahasa Arab bagi mereka yang belum pandai membaca bahasa Arab, tapi dilarang bagi mereka yang memang sudah pandai membaca bahasa Arab. Tapi menurut mazhab Imam Malik, Ahmad, Dawud, dan Abu Bakar mengatakan bahwa jika memakai bahasa selain bahasa Arab maka sholatnya menjadi tidak sah. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui banyaknya keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan lagi motivasi kita, semangat kita yang tadinya malas untuk membaca Al-Quran dan malah lebih semangat untuk membaca hal-hal yang lain yang keutamaannya belum tentu lebih besar dari membaca Al-Quran. Dan jangan pernah merasa malu atau merasa insecure karena belum lancar atau masih terbata-bata. Karena ingat, dalam suatu hadis dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud, Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ngajinya orang yang terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Lahu ajrani. Pahala apa? Yang pertama adalah pahala ketika dia membaca Al-Quran itu sendiri yang per hurufnya dihitung 10 kebaikan, dan pahala satunya adalah pahala jerih payahnya, pahala terbata-batanya. Nah, itu mendapatkan pahala tersendiri. Jadi saya ingatkan lagi untuk anak-anakku, Bapak Ibu, jikalau memang ada yang belum lancar atau kurang lancar, jangan pernah merasa insecure, karena bahkan yang seperti itulah malah yang mendapatkan pahala lebih dari yang orang-orang yang lebih lancar. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri tausiah pada pagi hari ini, mari sejenak kita bersolawat mengingat keutamaan Al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi bidawil Qur'an. Al-Qur'an penenang jiwa, Al-Qur'an penyejuk rasa, Al-Qur'an penenang jiwa, Al-Qur'an
syafaat kelak di hari kiamat. Al-Quran penuh dengan rahmat dan juga lindungan malaikat. Al-Quran penuh dengan rahmat dan juga lindungan malaikat. Al-Quran pembawa keselamatan, terhindar dari kesengsaraan. Mari bersama-sama. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.